Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan kiainya yang dikasihani, bukan gusnya yang dikasihani, tapi orang yang berbuat kasar, orang yang berbuat keji terhadap kiainya, terhadap gusnya itu yang perlu dikasihani. Kalau kiainya, kalau gusnya itu mendapatkan rahmat dari Allah, makanya dia tutur katanya tetap lemah lembut, akhlaknya tetap mulia, orangnya penyabar. Itulah rahmat dari Allah. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzala an qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahri wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mudhati wa habli bihi fatan wa ilma wa hifatan wa alis bihi ya Rabbi rabbi wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 157. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Walau sadaqallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu 'anhum wastaghfir lahum masyaa'irhum fil ardh. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in kutiltum, dan jikalau terbunuh kalian fi sabilillah, di dalam memperjuangkan agamanya Allah, di dalam perang fi sabilillah, au muttum, atau mati kalian, la maghfiratum minallah, maka kalian mendapatkan maghfirah, ampunan minallah, dari Allah, wa rahmatun, dan mendapatkan rahmat dari Allah, khairum mimma yajma'un. Maghfirah dan rahmat itu khairum, lebih baik, mimma yajma'un, dari barang yang dikumpulkan oleh mereka. Wala in muttum, dan jikalau mati kalian, au kutiltum, atau terbunuh kalian, la ilallah, maka kepada Allah, hanya kepada Allah, tuhsyarun, kalian dipertemukan, kalian digiring. Jadi ini berkaitan dengan peperangan. Jadi untuk mematahkan pendapat dari orang kafir bahwa le awakmu mati, ya udah mati, gak ada siksaan, gak ada surga, balasan yang baik yaitu surga, gak ada siksaan yaitu neraka. Terus Allah dawuh, wala in kutiltum fi sabilillah, kalau kalian terbunuh saat perang fisabilillah, atau kalian au muttum, atau kalian mati, la maghfiratum minallahi warahmah, dengan membawa maghfirah dari Allah dan mendapatkan rahmat, khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari mimma yajma'un, barang yang mereka kumpulkan, yaitu harta rampasan perang, dikumpulkan semua, itu jauh gak ono sak ujung kuku dibanding dengan mendapatkan maghfirah dari Allah dan juga mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau kita perang fisabilillah, perang menegakkan agamanya Allah, balasannya dua. Yang pertama dimaghfirah oleh Allah, yang kedua mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau sudah di dunia kita mendapatkan maghfirah, besok di yaumil kiamah kita mendapatkan rahmat, pasti kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Karena hamba-hamba Allah bisa diberi titel, bisa diberi cap bahwa dia ahlul jannah
itu karena mendapatkan rahmat dari Allah. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tusarun. Apabila jikalau meninggal kalian, mati kalian atau terbunuh kalian, la ilallahi tusarun, hanya kepada Allah kalian akan digiring. Karena yang bisa memberi hadiah, bahkan sebaliknya memberi hukuman, itu hanya Allah. Terutama dalam perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Harus betul-betul jihad, harus betul-betul gagah, gak boleh mundur. Kalau sudah bismillah maju. Gak boleh kalian itu lemah, gak boleh kalian itu mundur, gak boleh kalian itu jadi seorang yang lemah. Harus jadi seorang yang gagah dalam fisabilillah. Harus gagah sampean, gak boleh lemah, harus gagah. Apa buktinya? Sholat malam. Berarti kalau sampean gak pernah sholat malam, berarti tandanya sampean itu lemah. Lemah. Gak ada jiwa-jiwa satria, gak ada jiwa-jiwa santria. Satria itu ya santri ini. Santri yang berjiwa satria gak ada kalau sampean lemah. Makanya sampean harus berjuang, bertekad untuk fisabilillah, untuk berperang di jalannya Allah. Kalau kita wafat, meninggal dalam menegakkan agamanya Allah, balasannya ada dua. Yang pertama mendapatkan maghfirah dari Allah, yang kedua mendapatkan rahmat dari Allah. Fabima rahmatin minallah, maka dengan barang rahmatin berupa rahmat minallah dari Allah, lintalahum, lemah lembut engkau ya Muhammad, lahum, kepada orang yang kafir, kepada mereka yang kafir. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad bisa mempunyai perangai yang lemah lembut, itu juga karena mendapatkan rahmat dari Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan berkat rahmat dari Allah, lintalahum, maka lemah lembutlah kepada mereka yang kafir. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad punya perangai yang luar biasa, punya akhlak yang luar biasa, lemah lembut, penyabar. Itu semua karena rahmat dari Allah. Kanjeng Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah bagi kita umatnya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad bisa berlaku lemah lembut, pastinya kita umatnya bisa meniru dari perbuatannya Kanjeng Nabi Muhammad. Tatkala bertutur kata lemah lembut, tatkala berakhlak, akhlaknya akhlakul karimah. Contoh, karena Kanjeng Nabi untuk dicontoh.
walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan seandainya ada engkau ya Muhammad faddan, kasar, ghalidhal qalbi, kejam hatinya, lam faddu min haulik, maka akan lari, maka akan kabur, maka akan bubar min haulik, dari sekitarmu ya Muhammad, dari sekitar engkau ya Muhammad. Jadi seandainya kanjeng Nabi Muhammad tidak diberi rahmat oleh Allah, kemudian dia berlaku kasar, omongannya kasar, perangainya kasar, terus ghalidhal qalbi, hatinya kejam, lam faddu min haulik, maka akan bubar, maka akan pergi, ditinggalkan kanjeng Nabi Muhammad. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun atas mereka, wasawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, di dalam suatu urusan. Inilah yang diajarkan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, dan diteruskan kepada kita sebagai umatnya. Kita itu harus fa'fu anhum, kita harus punya jiwa-jiwa pemaaf, wastaghfir lahum, dan kita juga harus punya jiwa-jiwa yang bisa memintakan maghfirah atas mereka, mendoakan mereka. Sudah memaafkan, kemudian memintakan ampun kepada Allah, itu sifat yang luar biasa. Dicontoh itu, kita ini umatnya kanjeng Nabi Muhammad, bukan umatnya Fir'aun. Kita ini umatnya kanjeng Nabi Muhammad, bukan umatnya Fir'aun. Kita ini harus punya jiwa-jiwa pemaaf, mudah untuk memaafkan. Dan ini yang berat, yang jarang orang melakukannya. Padahal kita ini umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu? Wastaghfir lahum, memohonkan ampun atas mereka, memohonkan ampun kepada Allah atas perbuatan mereka. Orang kafir, orang yang menutup dirinya, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Wasawirhum fil amri, ini juga yang diajarkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam suatu urusan. Jadi musyawarah itu langkah yang diambil oleh kanjeng Nabi Muhammad untuk memutuskan sesuatu hal. Apakah kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa memutuskan suatu hal? Bisa. Apa tujuannya bermusyawarah? Mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan kepada sahabatnya, mengajarkan kepada umatnya untuk memutuskan suatu hal dengan cara bermusyawarah, sumbangsih pendapat satu dengan yang lainnya. Fa idza azamta, apabila, maka ketika azamta, sudah full, sudah bulat, sudah sungguh-sungguh kita mengerjakannya, fatawakkal 'ala Allah, maka kita harus bertawakal kepada Allah. Syaratnya itu harus azam, harus sudah melakukan suatu hal itu sekuat tenaga, harus sungguh-sungguh, baru kemudian fatawakkal
'alallah. Jadi kita jangan sedikit-sedikit tawakal, jangan. Sebelum kita melakukan suatu hal itu dengan sungguh-sungguh, berdoa juga kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bermusyawarah sudah, mencari titik terang, mencari keputusan yang bagus, baru kemudian kita fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang bertawakal. Sampean ingin mendapatkan nilai yang bagus, ingin lulus dengan predikat yang bagus, ranking 1, nilainya cum laude, harus belajar sungguh-sungguh, berdoa, bangun jam 2, berdoa, habis berdoa belajar, habis itu tawakal, pasrahkan semua urusan kepada Allah. Jangan dibalik, belajarnya nggak pernah, sholat malamnya nggak pernah, moro-moro tawakal. Itu bukan tawakal, bunuh diri. Ya, jadi nggak boleh. Zaman now banyak ulama-ulama pewaris dari para nabi, banyak para ulama yang mengikuti kanjeng Nabi, penyabar orangnya, tutur katanya lemah lembut, akhlaknya mulia. Namun dari masyarakatnya, dari sekitarnya, mereka kadang diperlakukan dengan kasar, tidak dimuliakan. Bahkan ada orang berpendapat, kasihan ya kiai itu, kasihan ya Gus itu, difitnah, dicaci, diperlakukan tidak sopan oleh orang, tapi perangainya tetap dia itu lemah lembut, akhlaknya mulia. Kasihannya kebalik, bukan kiainya yang dikasihani, bukan Gusnya yang dikasihani, tapi orang yang berbuat kasar, orang yang berbuat keji terhadap kiainya, terhadap Gusnya itu yang perlu dikasihani. Kalau kiainya, kalau Gusnya itu mendapatkan rahmat dari Allah, makanya dia tutur katanya tetap lemah lembut, akhlaknya tetap mulia, orangnya penyabar. Itulah rahmat dari Allah. Jangan dibalik. Tatkala orang sabar, tatkala orang tutur katanya lemah lembut, tatkala akhlaknya mulia, terus itu sebuah keniscayaan, kehinaan, bukan. Itulah rahmat dari Allah. Sulit orang berkata yang lemah lembut, sulit. Terus perangainya memakai akhlak yang mulia, sulit. Terus jiwanya, hatinya penuh dengan cinta, sulit. Kebanyakan sebaliknya, perkataannya kasar, perangainya kasar, menandakan bahwa hatinya penuh dengan kebencian. Banyak lihat, kalau perkataannya kasar, terus tidak mempunyai akhlakul karimah, pasti hatinya penuh dengan kebencian.
penuh dengan kekasaran, karena hati itu adalah pusat dari perbuatan manusia. Kalau hatinya baik, pasti kelakuannya baik. Kalau hatinya jelek, pasti perangainya jelek. Terminalnya itu adalah hati. Makanya sampean harus sungguh-sungguh mengikuti Kanjeng Nabi. Jangan separuh totalitas. Katanya cinta Kanjeng Nabi. Kalau sampean betul-betul cinta kepada Kanjeng Nabi, maka ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita ingin sukses, dunia kita ingin sukses, akhirat kita ingin sukses, ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad. Man ata'ani dakhalal jannah. Kalau kalian taat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, dakhalal jannah, maka kalian termasuk orang yang sukses dunianya, juga sukses akhiratnya. Di dunia kita mendapatkan maghfirah dari Allah, di akhirat kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan pasti kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.